Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih. Renungan harian HKBP Resort Surabaya di hari Sabtu 7 Desember 2024 sebagaimana tertulis dalam Kitab Hakim-Hakim pasal 10 ayat 10. Demikian saya bacakan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Sampai di sana firman Tuhan. Renungan ini saya beri judul atau topik pengakuan dosa dan anugerah. Ceritanya, orang Israel itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tampaknya mereka masih belum jera untuk melakukan dosa, yaitu dosa penyembah Allah lain. Bayangkan saja saudara, sampai 7 Allah asing yang mereka sembah, dan karena itu mereka meninggalkan Tuhan. Tentu saja Tuhan tidak tinggal diam melihat semua itu. Israel ingin beribadah kepada Allahnya orang Filistin dan Bani Ammon. Maka Tuhan membiarkan mereka dengan sekaligus menyerahkan mereka ke tangan bangsa-bangsa itu. Sampai 18 tahun lamanya orang Israel ditindas oleh orang Filistin dan Ammon. Suatu jangka waktu yang begitu lama untuk merasakan dampak mengkhianati Tuhan. Dan Tuhan memang membiarkan hal itu terjadi begitu lama agar mereka merasakan benar sakitnya penderitaan sebagai akibat meninggalkan Tuhan. Israel memang tidak akan pernah diberkati Tuhan jika mereka menyembah Allah-Allah lain. Sebaliknya, kesusahan besarlah yang akan datang dalam menimpa mereka. Padahal tujuan Tuhan membawa mereka ke tanah Kanaan adalah untuk memberikan kehidupan yang penuh damai dan sejahtera. Namun, ketidaksetiaan mereka membuat Tuhan berbalik melawan mereka. Bahkan ketika mereka menyadari rasa sakit dari penderitaan itu, Tuhan tidak segera memberikan pertolongan meski mereka berseru kepada Dia untuk mengakui kesalahan mereka dan memohon pertolongannya. Barulah ketika mereka menyerahkan diri secara penuh dan menyatakan tindakan pertobatan yang sungguh-sungguh, Tuhan berkenan menolong mereka. Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih, lalu apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sekarang? Ibadah yang dilakukan Israel terhadap Allah-Allah tetangga mereka memperingatkan kita bahwa umat Allah dimanapun dan kapanpun selalu berada dalam bahaya yang sama, menyembah apa yang disembah oleh dunia ini. Sebab itu Tuhan menginginkan kita untuk memahami bahwa tidak ada hal yang lebih berharga selain percaya dan mengikuti Yesus Kristus, Tuhan kita yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Memang betul Allah memiliki anugerah dan kasih sayang, namun di balik rahmat, anugerah, dan kasih sayang Allah menantikan umat ini dapat menghidupi status umat yang kudus. Di era hakim-hakim, Allah
sekali demi sekali terus-menerus menyelamatkan orang Israel. Sekali demi sekali terus-menerus mengasihi mereka. Bukan itu saja, mereka juga tidak hanya sekedar diberi kehidupan yang tentram. Allah mengharapkan umat ini dapat hidup taat sepenuhnya. Kemunduran orang Israel berasal dari fakta bahwa mereka hanya melihat tanggung jawab yang harus dilakukan Allah, tetapi tidak pernah berpikir serius tentang apa yang harus mereka lakukan. Bapak Ibu saudara-saudara, selama kita serius mengambil lebih banyak tanggung jawab untuk kehidupan rohani kita tidak akan mudah jatuh ke dalam jerat dosa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu, sebagaimana firman-Mu mengatakan dan menginginkan bahwa satu pertobatan yang sungguh-sungguh yang keluar dari iman kami itu adalah bukti bahwa kami mengharapkan anugerah dan penebusan yang Kau berikan layak bagi kami. Sebagaimana umat Israel yang berulang kali jatuh ke dalam dosa, penyembah berhala, menyembah Allah-Allah lain. Dalam kehidupan kami juga Tuhan, banyak godaan, tantangan, dan ujian yang membawa kami untuk mencari sesuatu yang instan, yang mudah didapatkan. Ada orang yang harus pergi ke tempat-tempat yang keramat untuk melakukan suatu penyembahan agar dia diberikan sesuatu. Tuhan, biarlah kami mampu menghadapi tantangan itu bersama dengan Tuhan. Tidak ada jalan dan hidup di luar Kristus. Berkati gereja-Mu, berkati seluruh parhalado, pelayan penuh waktu, dan secara khusus Tuhan, kami mendoakan Sinode Gudang HKBP yang ke-67 yang masih berlangsung hingga besok di hari Minggu pelantikan pimpinan HKBP periode 2024-2028 berjalan dengan damai. Terima kasih Bapa di surga, ampuni dosa kesalahan kami dalam Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.